Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa walah. Ba'du. Kita awali pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai, kita coba kelas kita dulu ya. Kita lihat kelas kita. Di kelas sebentar ya, kita cari kelas kita dulu untuk mata kuliah pengembangan dan media pembelajaran PAI di kelas S2 B3. Nah, di kelas S2 B3 ini kalau kita lihat kelasnya itu sebenarnya ada 26 ya. 26 orang yang terdata di kelas. Cuma dalam setiap proses pembelajaran yang hadir itu memang paling tidak banyak ya, sekitar 3 orang, 4 orang, 5 orang. Nah, maka saya sepertinya memang proses pembelajarannya online-nya itu tidak seperti ini ya, artinya tidak seperti sinkronus ya, karena walaupun bagaimana proses pembelajaran kita ini seolah-olah ada di satu ruangan, kemudian kita pindahkan menjadi satu frekuensi ya, di mana kita masing-masing belajar di tempat kita masing-masing, namun kita berkumpul di tempat yang sama. Nah, karena itu sepertinya memang saya memberikan materi itu berbasis sesi ya. Ini berarti kalau berbasis sesi ini pada saat ini kan kita sudah masuk pertemuan ke-9 ya. Pertemuan ke-9. Nah, di sesi ini ini ada beberapa orang yang masuk ya, ada 4 orang ya, Pak Faris, Dindin Awaludin dengan saya. Nah, berbasis di pembelajaran seperti ini memang bagi orang-orang yang sibuk agak kurang efektif juga. Maka saya mencoba menyiasatinya untuk melakukan proses pembelajaran berbasis sesi ya, tapi tetap materi pelajaran itu juga harus tersampaikan. Jadi pertemuan kita adalah pertemuan ke-9 kali ini, itu tentang pertemuan kita itu tentang permainan edukatif ya sebenarnya ya. Jadi peran dan jenis permainan edukatif dalam pembelajaran pendidikan Islam. Nah, jadi ini tema kita ya, tema yang ke-9. Nah, jadi di tema ini saya tetap memberikan pertanyaan berupa kehadiran ya, Jadi rekan-rekan nanti silahkan untuk masuk ya, dan kemudian mengisi seperti pertanyaan kehadiran. Dan pertanyaan kehadiran ini saya setting tenggatnya itu berarti sekarang ini kan tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 ya. Sampai tanggal 8 saya settingnya, saya setting sampai tanggal 8. Nah, kemudian materinya ini saya masukkan di sini ya. Jadi materi nanti saya kirimkan materi ya. Pahami materi sebagaimana dalam lampiran.
Jadi materi ini saya upload di sini. Nanti teman-teman bisa melihat materi ini. Coba saya lihat dulu. Materi kita materi ke-9 ya. Nah, inilah paling tidak materinya saya simpan di sini. Nah, ya. Materi ini topiknya adalah apa namanya tadi? Materi tentang edukasi ya. Permainan edukasi. Nah, kemudian ini materinya, kemudian kehadirannya, nanti materinya saya akan tambah dengan materi yang lain. Nah, kemudian saya nanti akan membuat pertanyaan di sini ya. Pertanyaannya yang pertama itu saya tanyakan, jawablah pertanyaan berikut. Misalkan jawabannya singkat ya. Jelaskan mengapa pembelajaran edukasi, mengapa pembelajaran permainan edukatif diperlukan dalam pembelajaran PAI. Nah ya, ini nanti skornya 100, waktunya sama. Waktunya saya setting sampai hari ini ya. Nah, ini saya tanyakan, saya pindahkan ke sini. Nanti silakan saudara untuk menjawab ya, karena memang kalau terkait dengan mengumpulkan rekan-rekan materi di sini agak cukup sulit ya. Nah, jadi silakan nanti ketika ada pertanyaan dijawab. Nanti saya juga akan menambahkan materi-materi yang lain. Jadi sistem ini lebih memungkinkan saudara-saudara itu untuk belajar secara mandiri. Karena pembagian kelompok yang sudah kita lakukan dan lain-lainnya itu tidak berjalan secara efektif. Nah, jadi saya coba ini ya, tentang tema ke-9 ini tentang peran jenis permainan edukasi dalam pembelajaran PAI. Nah, jadi kemungkinan itu ya terkait dengan proses pembelajaran yang kita lakukan pada saat ini. Ya, oke. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Itu waktu pengiriman tugasnya Pak, sampai kapan, berapa waktu, berapa lama ya. gitu? Jadi gini ya, jadi kalau memang kita kan biasanya memang di kelas itu biasakanlah katakanlah kalau ada 26, 50% dari 26 itu paling tidak ada sekitar 13 orang yang hadir. Nah, karena ini kan kita memang agak sedikit, jadi mungkin model pembelajaran ini saya ingin membuatkan sistem sesi. Nah, sesi ini berarti sesi ke-8. Nah, Bapak kalau ingin tahu, misalkan ingin tahu tentang berapa waktunya gitu ya dalam proses, misalkan di ini kan saya sudah sampaikan nih, mungkin kalau Bapak buka di kelas kita ini akan terlihat tugas-tugas ini. Nah, nanti dilihat kehadiran ini ya, kalau kehadiran sih setiap kali masuk silakan isi kehadiran. Tapi tenggatnya itu sampai 8 Juli. 8 Juli ya berarti sekitar 6 hari dari sekarang ya. Atau 1 minggu lah dari sekarang sampai hari Senin. Nah, kemudian pahami materi ini kan, materi yang saya sertakan ini ya memang selama ada di kelas, selama kelas ini tidak saya arsipkan, Bapak bisa lihat atau teman-teman bisa lihat. Ini juga sebenarnya boleh di-download. Nah, kemudian jawaban pertanyaan ini, ya ini kan ada pertanyaan nih. Ini saya edit, saya lihat misalkan. Nah, ini jelaskan, nanti saudara Bapak ini
atau teman-teman ini nanti bisa langsung jawab di di kelasnya. Nanti saya cek sesi centang tutup pengumpulan tugas setelah batas waktu. Pertanyaannya, batas waktu kapan? Maka ada tenggat di kelas Google Classroom ini, di akun Bapak dan Ibu, nanti akan terlihat tenggatnya. Tenggat itu artinya batas akhirnya. Ini kalau di sini disetting 8 Juli, nah waktunya kita jam 23.59, misalkan Senin 8 Juli 23.59. Berarti ketika jam 12 malam atau jam 24.00 itu sudah dinyatakan terlambat untuk mengerjakan soal. Ini lebih cenderung pembelajaran ini untuk orang-orang yang memang sibuk, kemudian juga tidak memiliki waktu untuk lama menyimak ya, atau mungkin juga dari bisa buka di mana saja. Karena kalau saya settingnya, misalkan presensi itu nanti sampai jam 20.00. Nah tentunya kan yang tidak bisa ikut sinkronus pembelajaran seperti kita ini akan terhambat. Nah, karena itu saya berikan batas waktu di sini. Karena nanti karena itu nanti di sini ya akan terekam kehadiran. Nah, seperti misalkan hari ini siapa sih yang sudah mengklik kehadiran? Nah, ini baru 1 orang yang klik kehadiran. Atau kalau saya klik siapa yang sudah menyerahkan, nanti akan ada tuh namanya Paris. Nanti saya akan nilai di sini. Ketika saya nilai hadirnya 100 ya, saya kembalikan, maka nanti akan masuk di email kehadirannya. Misalkan ini ada Bapak nih, saya cek lagi akan masuk kehadirannya. Nah, jadi seperti itu proses pembelajaran yang kita lakukan. Nah, untuk sementara sepertinya seperti itu saja ya. Karena sepertinya memang proses pembelajaran kita ini ketika kita satukan dalam satu sinkronus ini ternyata banyak kendala, sehingga mungkin para teman-teman dosen juga ada yang menyampaikan hal-hal yang harus kita evaluasi dalam proses pembelajaran ini. Nah, sepertinya itu saja pertemuan kita pada malam ini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan. Pak Faris, ada pertanyaan? Cukup Pak, paham nih. Ya, paham ya, kayak udah paham. Bila Pak Didin mungkin, Pak Didin Awaludin. Oke, nggak ada. Pak Khairul Ikhwan? Pak Khairul ada Pak Khairul? Oke, Bu Siti Hidayah. Ada Bu Siti Hidayah? Iya Pak. Nah, gimana Ibu? Kira-kira paham nggak model kita ini? Ya, insya Allah paham. Ya, jadi kita itu tidak harus bertemu dalam satu frekuensi sinkronus seperti memindahkan kelas di dunia virtual. Tetapi setiap waktu selama perkuliahan saya akan memberikan materi-materi yang sifatnya sesi yang ada di kelas. Termasuk kehadiran pun saya setting tidak harus 1 jam atau 2 jam, tetapi sampai dengan tanggal 8 sampai Senin. Ketika sempatnya kapan masuk, silakan masuk. Kemudian di situ ada tugas, ada soal yang harus dijawab setelah mempelajari materi yang disertakan. Tampaknya seperti itu, gitu ya. Ya Bu ya, Bu Nazik, ada lagi Pak Nazik atau Ibu ini? Pak Nazik, ada yang ditanyakan? Baik Pak, saya Pak Dinin. Mohon maaf ada sedang di jalan. Oh, iya, Ini iya. saya tidak masuk emailnya. Mengakses kelasnya dari mana ya Pak? Saya soalnya emailnya berarti Bapak belum masuk kelas? Iya. Oke. Kalau belum masuk kelas, nanti saya akan bagikan di kolom chat ya Pak ya. Chat. Kelasnya Oke, siap, akan Pak. saya bagikan di kolom chat. Nah, sebentar. Saya inikan dulu. Saya kembalikan dulu. Nah, nanti di kolom chat ini ya, di kolom chat ini saya kirim ya. Nah, tuh. Ada nggak? Sampai nggak Pak? Di kolom chatnya Bapak lihat.
Nah, kalau ada berarti tinggal klik saja, siapkan emailnya berbasis Gmail, nanti insya Allah secara otomatis Bapak akan masuk ke kelas dan bisa melihat materi-materi yang pernah disampaikan di kelas. Atau mungkin nanti ya, ini juga bisa di-copy, saya kalau memang tidak bisa, saya akan kirim via WA ya di S3 ini. Nah, kelasnya nih. Nah, login akun ini untuk akun kelas ya, untuk akun di kelas. Nanti saya kirim via WA. Dengan mengklik itu secara otomatis nanti bisa masuk di kelas. Itu Pak Didin ya, paham ya? Kalau ada kesulitan nanti bisa WA atau kabari saya ya. Oke, itu Baik, saja. Pak. Itu saja mungkin pertemuan kita kali ini. Jadi dari pertemuan, ya silakan Pak Yusuf. Ada yang tanyakan Pak Yusuf? Ada pertanyaan Pak Yusuf? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Ya Pak Yusuf, ada yang ditanyakan? Pak, mohon maaf Pak, Ya. saya Nazi. Jadi itu status materi-materi yang udah dikirim di Google Classroom itu sifatnya itu sementara apa nanti bisa selamanya Ya. gitu Pak? Jadi materi-materi yang penting di Google Classroom itu silahkan saudara download untuk disimpan menjadi file pribadi, silahkan. Nah, karena ini memang kelas kita, kelas itu kan seperti halnya kelas kita di offline ya, kita pertemuan. Biasanya kan kelas itu ada batas waktunya. Setelah perkuliahan selesai, maka statusnya nanti saya arsipkan. Ketika saya arsipkan itu, saya mengolah nilai, berarti semuanya sudah tidak bisa lagi mengirimkan tugas dan tidak bisa mengakses kecuali yang pemilik akun, di mana pemilik akunnya itu adalah saya. Biasanya itu saya lakukan setelah ujian akhir semester. Setelah ujian akhir semester, semua sudah dinyatakan mengumpulkan tugas, maka saya akan merekap tugas-tugas yang ada di situ. Merekapnya cukup mudah. Dengan model sistematis dan download saja langsung merekam seluruh percakapan, seluruh isian data yang pernah teman-teman mahasiswa isi di situ. Nah, jadi intinya gini, kalau pertanyaan itu, selama kelas itu tidak saya arsipkan dan akun yang dimiliki tetap sama, maka selama itu juga bisa mengakses kelas yang kita buat itu. Itu Pak ya? Baik Pak. Pak Jadi Nazik? Ya? ya baik. Baik, Mhm. berarti untuk apa materi-materi biar saya bisa mempermudah nantinya, misalkan nanti 2 tahun kemudian kan saya butuh materi itu kan Pak, maksudnya kayak kita Ya. bisa mengakses Oke, lagi, jadi mungkin bisa ah, saya pribadi. ya, kalau seandainya ada materi yang dianggap penting, silakan di-download, disimpan di akun atau drive atau sejenisnya pribadi ya. Tapi kalau kelas ini kan sifatnya kita satu kelas. Nah, satu kelas itu biasanya ada kenaikan kelas atau ada akhir perkuliahan. Akhir perkuliahan itu disebut dengan akhir semester, UAS. Setelah UAS itu kan dinyatakan proses pembelajaran sudah selesai. Demikian juga halnya dengan kelas Google Classroom. Ketika sudah selesai, dinyatakan titik mangsanya sudah beres, maka saya akan menonaktifkan kelas. Caranya hanya mengarsipkan kelas. Bapak dan Ibu tetap jadi anggota di situ, tapi sudah tidak memiliki akses lagi. Tetapi yang pernah Bapak Ibu lakukan, seperti kehadiran, menjawab soal, macam-macam itu sudah terekam secara otomatis. Jadi jejak digitalnya ada. Nah, karena itu ketika nanti nilai saya keluarkan, kemudian nilainya tidak memadai, sementara teman-teman mahasiswa menganggap sudah hadir setiap waktu, misalkan, nah itu kita tinggal cek data saja, ya, data saja di sini gitu ya. Jadi kalau tenggat itu artinya batas waktu yang sudah tidak bisa lagi dilakukan. Seperti kehadiran itu kan ada tenggat waktunya. Jadi kalau waktunya sudah lewat ya sudah tidak bisa lagi. Nah seperti itu ya Bapak Nazik ya. Jadi kalau ada yang penting silakan di-download, simpan di drive pribadi, dan itu punya hak Bapak nantinya.
Ya. Yang lain mungkin ada lagi? Rekaman ini insya Allah nanti juga saya sampaikan biar rekan-rekan yang lain bisa baca ya. Jadi memang proses pembelajaran online itu tidak harus satu frekuensi dalam pengertian satu waktu, tapi harus disiapkan sesi ya. Sesi pertama itu biasanya memang antara penayangan pertama sampai dengan 6 hari berikutnya. Ditutup, kemudian lanjut ke sesi kedua. Ya, jika presensi atau kehadiran juga bisa terlacak ya oleh mahasiswa. Itu saja mungkin teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti silahkan saja klik silahkan saja nanti aktif atau masuk ke Google Classroom, dilihat-lihat ya, bukan hanya bukan hanya dilihat saja, tapi kalau ada tugas-tugas yang disertakan ya dikerjakan. Tidak paham bisa japri atau WA pribadi ke saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.